Sejumlah alasan mengapa kewajiban menegakkan khilafah disebut sebagai mahkota kewajiban dan amal fardu yang paling agung, juga mengapa umat punya tanggung jawab besar untuk menegakkan kembali khilafah. Pertama, kaum muslim telah diberi syariah Islam yang mulia dan sempurna untuk menata kehidupan mereka. Syariah Islam telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan, ketertiban, dan keberkahan. Sebaliknya, aturan hidup yang dibuat manusia telah banyak menimbulkan mafsadat. Kemuliaan syariah Islam ini tak mungkin bisa tegak dan terlaksana tanpa institusi penerapnya, yakni khilafah. Tanpa khilafah, banyak hukum Islam semisal muamalah, uqubat, pidana, sosial, bahkan hukum ibadah yang tak bisa ditegakkan dan dijaga. Jangankan membela nyawa seorang muslim, menindak orang-orang mengabaikan kewajiban sholat saja tidak bisa. Padahal sudah masyhur dalam kitab-kitab fikih adanya sanksi bagi orang yang mengabaikan kewajiban beribadah. Kedua, umat membutuhkan pelindung baik untuk menjamin kehidupan mereka maupun menjaga mereka dari serangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini umat seperti hewan yang disembelih tanpa ada perlindungan dan pembelaan. Penderitaan umat di Palestina, Suriah, Myanmar, dan Uighur hanyalah sedikit contoh. Mereka tak memiliki seorang pelindung dan penjaga pun. Negeri-negeri Islam justru dibelenggu nation state dan nasionalisme yang sempit. Mereka membatasi diri dari menolong sesama muslim di luar batas negara dan nasionalismenya. Para pemimpin dunia Islam juga tunduk pada aturan internasional buatan barat. Mereka merasa puas dengan sekedar menampung pengungsi atau memberikan bantuan pangan dan obat-obatan. Namun mereka seperti patung, terdiam saat melihat negeri-negeri kaum muslim di bumi hanguskan dan rakyat ditumpahkan darahnya. Padahal Nabi SAW bersabda, "Sungguh imam, khalifah adalah perisai. Orang-orang berperang di belakang dia dan berlindung kepada dirinya." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, umat juga membutuhkan pembelaan dari para penista dan perusak agama. Saat ini, beragam penistaan dan cacian begitu gencar ditujukan pada ajaran Islam. Kasus penistaan agama oleh majalah Charlie Hebdo di Perancis misalnya, juga beragam penghinaan terhadap Islam di tanah air, seperti menyebut Islam agama arogan, tak ada yang memperkarakan. Hukum buatan manusia bungkam ketika Islam dinista. Penistaan tersebut bahkan dipandang sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan dijamin dalam demokrasi. Bandingkan dengan sikap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terhadap kaum pembangkang zakat dan para nabi palsu. Setelah mereka menolak ajakan kembali pada Islam, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim pasukan untuk menghentikan kemungkaran mereka. Kaum muslim pun selamat dari fitnah besar kala itu. Keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan amanah pada umat ini. Selain menerapkan ajaran Islam, juga kewajiban menyebarkan Islam ke segenap bangsa di dunia sampai mereka memeluk ajaran Islam atau tunduk di bawah kekuasaan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami tidak mengutus engkau melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan." Quran Surah Saba ayat 28. Nabi SAW juga bersabda, "Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang pun di kalangan umat ini, Yahudi atau Nasrani, mendengar tentang aku, kemudian dia mati, sementara dia tidak mengimani risalah yang dengan itulah aku diutus, kecuali dia termasuk para penghuni neraka." Hadis riwayat Muslim.
Amal penyebaran Islam telah dilakukan sejak negara Islam pertama di Madinah yang dipimpin langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengutus para sahabat sebagai duta negara Islam kepada para raja saat itu, seperti Raja Muqawqis di Mesir, Kisra di Persia, dan Heraklius di Roma, juga para pemimpin kabilah-kabilah di luar Madinah. Hingga saat beliau wafat, seluruh jazirah Arab telah berada dalam naungan Islam. Pada era Khulafaur Rasyidin, penyebaran Islam terus berlanjut dengan dakwah dan jihad. Pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wilayah Islam telah melebihi 4 kali luas Prancis dan Jerman. Amal agung ini juga telah dilakukan oleh para khalifah berikutnya hingga mereka berhasil menaklukkan Konstantinopel di bawah komando Muhammad Al-Fatih dari Khilafah Utsmaniyah.